Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube aku. Nama aku Livia Febriana, kelas 11 OTKP 4 dari SMK Al-Mutadin. Pelajaran otomatisasi sarana dan prasarana dari guru Bu Atina. Jadi guys, di sini aku akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu memahami administrasi sarana dan prasarana kantor. Apa sih yang dimaksud dari administrasi kantor? Ada yang tahu? Oke, lanjut ke video berikutnya. Selamat menonton, enjoy, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ya guys. Pengertian administrasi sarana dan prasarana. Keberadaan administrasi sarana dan prasarana dalam sebuah instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, merupakan salah satu fasilitas sumber daya yang penting untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Pengertian administrasi menurut George Terry 1966, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama beberapa individu secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, catat-mencatat, pembukuan, dan pengarsipan. Berikut ruang lingkup pekerjaan administrasi. Menerima, yaitu kegiatan menerima dokumen yang masuk ke kantor atau perusahaan. Menghimpun, yaitu kegiatan dan mengusahakan tersedianya segala informasi yang masih berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan ketika diperlukan. Mencatat, kegiatan tulis-menulis mengenai data-data yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang mempunyai arti dapat dikirim dan disimpan. Mengelola, yaitu berbagai macam kegiatan untuk mengerjakan data dan informasi agar dapat tersaji dalam bentuk laporan yang lebih berguna. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak informasi dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang kita perlukan atau yang diperlukan. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan informasi dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak yang lain. Menyimpan, yaitu kegiatan meletakkan informasi dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Pengertian sarana dan prasarana. Kata sarana dan prasarana merupakan dua hal yang berbeda. Secara etimologis, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha pembangunan atau proyek. Selain pengertian tersebut, terdapat beberapa pengertian menurut para ahli sebagai berikut. Menurut para ahli, menurut Asep 2004 nomor 22, sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan. 2. Menurut Syahril 2005, sarana merupakan unsur yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun pengertian sarana dan prasarana menurut para ahli diantaranya yaitu menurut Hamalik 1980-23, sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide sehingga ide tersebut sampai pada penerima. Sekarang aku akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Dia mempunyai 4 komponen, yaitu 1.
Kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. 2. Kegiatan operasional meliputi kegiatan pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, pergudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Yang ketiga, objek. Objek meliputi komponen perbekalan, logistik, barang, material, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana. Yang keempat, tujuan merupakan salah satu komponen ruang lingkup administrasi, sarana dan prasarana yang dapat mendukung efektivitas dan efisien dalam mencapai visi dan misi organisasi. Tujuan, fungsi dan prinsip sarana dan prasarana. Tujuan administrasi terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana. Dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. 2. Secara khusus, administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan, yaitu mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana, mampu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, mampu memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang, mampu memberikan data dan informasi dalam rangka kontrol serta evaluasi sarana dan prasarana dalam perusahaan. Fungsi administrasi sarana dan prasarana kantor. Administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa fungsi, yaitu A. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. B. Meningkatkan produktivitas kerja. C. Meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin. D. Memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan. E. Menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. F. Memberikan kontribusi yang optimal terhadap instansi baik pemerintah maupun swasta. Prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor. 1. Prinsip pencapaian tujuan. Dalam prinsip pencapaian tujuan, administrasi sarana dan prasarana dapat berhasil dilaksanakan apabila semua fasilitas yang disediakan siap digunakan. 2. Prinsip efisiensi. Pada prinsip efisiensi pula penggunaan semua fasilitas dilakukan dengan perencanaan yang dilengkapi dengan petunjuk teknis. 3. Prinsip administratif. Dalam prinsip administratif, pengelolaan perlengkapan sarana dan prasarana hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah dilakukan oleh pihak berwenang. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab. Pada prinsip ini, suatu organisasi atau perusahaan yang mampu menguraikan dan mendeskripsikan tugas serta tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana perusahaan secara jelas. 5. Prinsip kekohesifan. Melalui prinsip ini, manajemen perlengkapan di kantor harus terrealisasikan dalam proses kerja kantor yang kompak. Segini aja video dari saya. Apabila perkataannya ada yang kurang jelas atau terburu-buru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Maaf banyak kesalahan karena baru pertama kali. Mohon dimaklumkan. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.